Hai, precious people. Welcome to my channel. Gimana nih kabarnya precious people? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan buat teman-teman yang mungkin merasa sedang tidak nyaman dan mungkin merasa stres, kamu wajib banget tonton video ini sampai akhir. So stay tuned. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, aku mau kenalan dulu. Hai semua, perkenalkan aku Pesta Christina Shombing. Kamu bisa panggil aku Pesta dengan NPM 208600181. Aku adalah salah satu mahasiswi psikologi Universitas Medan Area. Jadi apa nih yang mau kita bahas? Tenang, aku kasih tahu ya. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang terapi religiusitas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan stres yang diampu oleh Ibu Mary Hafni, MPC Psikolog. Kenapa ya kita sering banget merasa stres? Apalagi akhir-akhir ini, aku lagi merasa stres banget. Kayak kompleks banget gitu masalahnya. Mulai dari masalah personal sampai masalah di luar personal. Masalah personal itu adalah masalah yang terjadi antara individu dengan self-nya sendiri. Jadi contohnya nih, aku lagi ngerjain sesuatu, tapi yang aku kerjain ini nggak sesuai dengan apa yang aku rancangkan. Nah, di sini akan muncul masalah yang mengganggu, yang buat aku nggak nyaman karena apa yang aku kerjain nyatanya nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Terus masalah percintaan nih, mungkin masalah ini umum banget dirasain sama kaum muda, apalagi mahasiswa. Sering miskomunikasi sama pacarnya, atau mungkin ada hal-hal yang kayak belum tuntas dibahasnya. Terus belum lagi ada masalah-masalah di luar personal tadi kayak hubungan dan keluarga yang mungkin lagi banyak masalahnya. Terus lingkungan pertemanan yang mungkin lagi toksik-toksiknya. Dan banyak banget yang akhirnya itu buat kita merasa gak nyaman sama diri kita sendiri. Dan banyak kegiatan yang akhirnya terganggu atau terbengkalai karena kita itu merasa tidak mampu menyelesaikannya. Kamu juga mungkin mendapat banyak tekanan di dalam pekerjaan kamu. Kayak contohnya, kamu itu kerja di perusahaan gitu. Pasti bakal banyak tekanan atau pressure yang dikasih sama kamu yang akhirnya membuat kamu itu merasa terhambat untuk melanjutkan kegiatan kamu. Nah, kalau kamu udah merasakan ini, berarti kamu udah ada indikasi mengalami stres. Tapi perlu banget kita ketahui precious people bahwa ternyata stres itu ada juga loh yang positif. Nah, namanya itu eustress. Dia adalah stres yang memaksakan kamu gitu, istilahnya memaksa kamu untuk menjadi lebih baik. Artinya kalau kamu lagi punya masalah, terus dari masalah ini kamu mencari jalan keluar dan kamu merasa lebih baik gitu. Kamu mendapat solusi, artinya kamu sedang mengalami stres yang positif. Dimana ini sebenarnya stres yang buat kamu itu mendapatkan solusi. Tapi kalau kamu merasakan gimana ya, merasa menjadi tidak produktif, mengurung diri, jadi kurang sosialisasi atau mungkin kemudian karena ada sesuatu hal gitu yang belum terselesaikan, berarti kamu lagi merasakan yang namanya distress atau stres negatif. Nah, udah tahu kan perbedaan eustress dan distress. Jadi kamu merasakan yang mana nih? Jadi stres itu apa ya gitu ya? Jadi stres dari banyaknya definisi dapat disimpulkan stres itu adalah proses emosional atau fisik yang akan muncul saat individu berhadapan dengan hal-hal yang mengganggu keseharian individu tersebut. Nah, hal-hal yang mengganggu tadi bisa bentuknya pressure atau tekanan, merasa kewalahan atau kesulitan. Terus gimana ya precious people? Gimana caranya supaya stres ini bisa kita kendaliin gitu.
kita kontrol supaya nggak akan jadi emosi negatif atau distres yang berlarut-larut. Kan kalau nggak distres, kita bisa hidup lebih nyaman, bebas stres, dan lebih bahagia. Jadi precious people, ada 3 tahapan dalam mengalami stres. Yang pertama itu adalah the alarm stage atau panggung alarm gitu. Jadi di stage ini kita itu mulai merasakan adanya indikasi stres. Kita itu mulai merasakan adanya gejala-gejala stres. Nah, kalau gejala-gejala ini kita abaikan gitu ya, ini akan membesar, semakin membesar dan kita akan ada di stage yang namanya resistance stage. Di panggung bertahan ini gitu, kita masih bertahan dengan situasi yang ada. Jadi stres tadi tuh kita abaikan gitu ya, nggak langsung kita selesaikan masalahnya. Inilah yang membuat kita nantinya akan merasakan stage ketiga, yaitu the exhausted stage. Kalau kamu udah merasakan ada gangguan secara psikologis dan psikis gitu, udah terganggu nih, berarti kamu udah tahap exhausted, udah lelah. Artinya masalah kamu tadi kan kamu represi, nggak selesai masalahnya. Inilah yang membuat kamu merasakan stres, stres yang berat gitu. So, precious people, ini bakalan menjadi pembahasan yang menarik karena semua orang berpotensi mengalami stres. Jadi, siapapun kamu, apapun pekerjaan kamu, dan di mana sekarang, kamu itu tetap berpotensi yang sama untuk mengalami stres. Dan stres itu sebenarnya wajar ya, tapi yang nggak wajar itu kalau kamu berlarut-larut dalam stresnya. Nah, oke. Berarti yang perlu kita tahu itu adalah cara mengelola stres tadi gitu. Cara mengontrol stres kita supaya nggak jadi di stres. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu salah satu cara yang mungkin bisa banget ngebantu kita untuk mengatasi stres, yaitu terapi religiusitas. Ternyata, terapi religiusitas ini erat banget hubungannya dengan agama, teman-teman. Jadi, apapun agama yang kamu peluk, ini bisa menjadi bentuk terapi religiusitas terhadap kita. Ternyata, terapi religiusitas ini erat banget hubungannya dengan agama, teman-teman. Jadi, apapun agama yang kamu peluk, ini bisa menjadi bentuk terapi religiusitas terhadap kita. Ternyata, dari definisi Haber dan Haber, dia mengatakan bahwa sebenarnya religiusitas itu pemikiran dan keyakinan yang dimiliki seseorang tentang bagaimana mereka melihat dunia. Jadi ini saling mempengaruhi gitu ya, bagaimana pengalaman dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Intinya dalam terapi religiusitas ini adalah keselarasan pemikiran dan keyakinan. Artinya, seseorang melihat dunia sebagai personal construct system. Terapi religiusitas adalah terapi yang melibatkan keyakinan kamu gitu. Jadi sebagai contoh, kalau aku beragama Kristen, berarti keyakinan aku terhadap Tuhan gitu akan mempengaruhi bagaimana aku berpikir dan bagaimana aku bertindak. Karena ini adalah berasal dari pengalaman nyata aku, pengalaman yang kaitannya itu lebih spiritual. Oke, kita telaah lebih lanjut kita. Contohnya itu adalah pandangan aku mengenai sesama. Sebagai seorang Kristen Katolik, aku memandang sesama itu adalah dengan penuh kasih gitu. Karena apa yang aku pelajari, apa yang aku yakini adalah bahwa sesama itu harus saling berbagi kasih. Kasih itu adalah bagaimana kita bisa mencintai, bagaimana kita bisa menerima orang lain, sama seperti kita menerima diri kita, teman-teman. Jadi, apa yang aku yakini adalah pengalaman aku setelah mempelajari keyakinan aku gitu.
Jadi aku akan memandangnya dari sudut pandang seorang Kristen. Jadi ada 6 komponen religiusitas. Yang pertama itu adalah ritual. Ritual adalah perilaku seremonial, baik secara individu gitu atau perorangan maupun bersama-sama. Contohnya, bagi umat Islam melaksanakan sholat. Yang kedua, bagi umat Kristen melakukan ibadah atau berdoa bersama di gereja. Dan yang ketiga, ajaran agama atau kegiatan agama yang sifatnya itu dilakukan adalah wajib bagi agamanya masing-masing. Yang kedua adalah doktrin. Doktrin adalah penegasan tentang hubungan individu dengan Tuhan. Yang ketiga adalah emotional. Emotional adalah perasaan kagum, perasaan cinta, serta perasaan takut terhadap Tuhan. Yang keempat itu adalah knowledge. Knowledge adalah pengetahuan tentang ayat-ayat dan prinsip-prinsip agama. Jadi kita bisa mendalami agama, mendalami ajaran agama, serta bisa memahami gitu apa aja maksudnya. Yang kelima itu ada ethics. Ethics adalah aturan-aturan untuk membimbing perilaku kita. Yang keenam adalah community. Community artinya penegasan hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan sesama gitu. Jadi intinya dalam komponen ini adalah dari terapi religiusitas kita bisa membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk gitu. Benar dan salah. Inilah yang akan menjadi acuan kita untuk memberikan judgement, memberikan persepsi kita terhadap sesuatu. Jadi kalau kita udah berpegang teguh dengan hal yang diajarkan oleh agama kita, itu tentang kebaikan, kebajikan, tentang kasih gitu, tentang membantu sesama. Artinya, nilai-nilai ini tadi akan menjadi bagian dari diri kita. Jadi kalau kita mau melihat orang lain atau melihat situasi tertentu, kita akan menggunakan persepsi ini gitu. Sama halnya dalam menghadapi masalah, kita bisa banget menggunakan ini sebagai coping stresnya kita. Jadi ya, terapi religiusitas tadi adalah penyembuhan masalah gitu, penyembuhan stres tadi atau coping stres dengan pendekatan agama. Jadi ini disesuaikan dengan agama masing-masing. Contohnya kalau klien yang beragama Islam, maka kita menggunakan pendekatan agama Islam dengan metode-metode tertentu. Yang kedua kalau dia agama yang Kristen, kita bisa pakai pendekatan agama yaitu contohnya dengan membaca Alkitab, memberikan pencerahan-pencerahan, menyampaikan firman-firman Tuhan, ataupun kita bisa merekomendasikan lagu-lagu rohani. Nah, dan harapannya gitu atau goalsnya saat kita mengalami masalah, kita mendekatkan diri atau berusaha menyelesaikan masalah kita itu dengan pendekatan agama. Artinya nilai-nilainya itu yang kita anut. Contohnya bersabar gitu. Kita memaafkan sesama. Artinya ini akan men-trigger kita gitu untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Artinya kalau ada masalah yang tadinya kita mau emosi, tapi karena pendekatan agama tadi, kita itu harus menjadi orang sabar. Kalau ada yang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu gitu. Kalau ada yang berbuat salah 7 kali, ya maafkan dia 7 kali, 70 kali, atau sebagainya. Artinya ini akan menjadi pedoman gitu, pedomani untuk kita bertindak yang tadi mau marah-marah atau mau ngamuk akhirnya nggak jadi diredam hilang gitu karena kita tadi udah mendekatkan diri dengan keyakinan yang kita percaya dan dibantu dengan pemikiran logis kita. Jadi kalau teman-teman tadi punya masalah, yuk ambil posisi tenang gitu ya, jangan langsung mengeluarkan semua. Kita ambil posisi tenang, situasi tenang, lalu kita berusaha mencari uh, apa yang bisa membuat kita itu merasa lebih baik.
Tapi yang sifatnya tadi adalah berhubungan dengan agama atau pendekatan agama. Yang paling simpelnya itu adalah berdoa sih. Karena setiap agama, setiap ajaran itu udah punya ciri khas tersendiri dalam berdoa. Yang walaupun tujuannya adalah sama gitu ya. Meminta, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dengan kita berdoa tadi ya, kita mendapat insight bahwa ternyata masalah kita ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin contohnya kita. Yang kedua itu kita bisa melakukan yang namanya membaca kitab suci gitu ya. Kalau di Islam itu Al-Quran, di Kristen itu Alkitab, atau di agama lain sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah artinya kita itu membaca Alkitab, kita berusaha kayak merenung, mengingat kembali apa sih gitu ya. Apa sih hal-hal yang perlu kita tahu, kita perlu pegang saat kita menghadapi stres. Terus selanjutnya adalah um, mengutamakan spiritual gitu. Artinya kalau kita tadi lagi stres, lagi punya banyak masalah, tertrigger lebih parah gitu. Kita bisa mendengarkan ceramah, mendengarkan lagu-lagu rohani gitu. Yang bisa membantu kita menenangkan pikiran, menenangkan spiritual kita. Karena ya stres itu pasti muncul ya, pasti kita alami. Tapi untuk keluar dari stres itu adalah pilihan kita teman-teman. Itu adalah pilihan kita untuk kita bisa lebih maju kah atau berjalan mundur. Jadi semoga teman-teman melalui video ini kalau mengalami stres yang berkepanjangan, berlarut-larut, yang akhirnya kamu itu terbengkalai pekerjaannya, kamunya nggak nyaman, yuk kita mulai mendekatkan diri dengan Tuhan gitu. Karena dengan ajaran agama kita pasti tahu apa yang benar, apa yang salah gitu ya, yang baik dan yang buruk. Stresnya nggak salah ya, tapi kalau kita berlarut-larut ya salah kitanya. Jadi teman-teman, kita pasti bisa menghadapi setiap masalah yang kita alami karena kita itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan, punya pikiran, dan kita itu makhluk yang spesial. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Well, precious people, terima kasih telah mendengarkan video dari aku dan see you on the next video. See you.